여러분. Nah, hari ini aku Hiromi bakal nemenin kalian di Your Say Talk yang bakal bahas tentang Korean Wave di Indonesia. Nah, Korean Wave di Indonesia ini bakal menarik banget kita bahas bareng dua pembicara kita. Tapi sebelum itu, pada penasaran nggak sih sebenarnya yoursay.id ini tuh apa sih? Nah, Yoursay.id ini adalah sebuah platform digital dari suara.com yang bisa jadi wadah buat teman-teman semua menulis. Nah, itu banyak banget yang bisa teman-teman submit atau kumpulkan di yoursay.id ini, mulai dari news, terus lifestyle, kesehatan, opini, ulasan, bahkan karya-karya sastra seperti cerpen dan puisi itu bisa banget di-submit ke yoursay.id. Terus benefitnya apa sih nulis di yoursay.id? Banyak banget. Kalian bisa jalin relasi, terus kalian juga bisa dapat reward, dan itu dengan cara jadi membernya dulu di yoursay.id. Tapi sebelum itu, selengkapnya gimana ya? Kalian pasti penasaran kan? Jadi bisa langsung nanti setelah ini cek langsung ke websitenya yoursay.id atau ke Instagram kita di yoursay_id. Yang menariknya lagi nih, yoursay.id juga lagi mengadakan kompetisi menulis. Kompetisi menulisnya bakal sejalan sama tema talk show kita hari ini, yaitu tentang Korean and Me. Nah, kompetisi ini berhadiah jutaan, jadi menggiurkan banget, bisa buat beli album K-pop atau nabung buat konser ya kan, nanti kalau misalnya udah nggak pandemi gitu kan, coba tahu pengen nonton konser live atau konser virtual kan sering tuh. Nah, bisa caranya nabung dulu ikut kompetisi yoursay.id, nanti bakal bahas tentang Korean and Me, dan periode kontesnya itu dari tanggal 7 sampai tanggal 20. Sampai tanggal 28 Juli. Jadi dari tanggal 7 Juli sampai 28 Juli. Nah, nggak usah kelamaan biar kita makin enak aja. Tak kenal maka kata sayang, kita kenalan dulu nih sama dua pembicara keren kita. Itu yang pertama ada Mbak Yuni Yuni Syafitri Sekar Ayu. Dia adalah seorang jurnalis dari dan sering banget nih nulis tentang Korean Wave, baik itu K-pop ataupun K-drama. Jadi kayak kalau misalnya penasaran gitu kan, gimana nih soal drama apa-apa-apa, itu biasanya Mbak Yuni yang nulis. Nah, selanjutnya itu juga ada Mbak Friska Ayu Frisi Widianingrum, atau nanti kita bakal panggil dengan Mbak Friska. Mbak Friska ini adalah koordinator bahasa Korea di Sanata Dharma, di Universitas Sanata Dharma. Jadi emang dua pembicara kita kali ini bakal seru banget nih buat ngebahas Korean Wave di Indonesia. Langsung aja kali ya. Jadi halo Mbak Yoe dan Mbak Friska. Halo, Oh, selamat apa siang. kabar nih? Baik, baik. Nah, Ya, ngomongin soal Korean Wave nih di Indonesia, sebenarnya gimana sih? Mungkin dari Mbak Ayu, Mbak Yuni dulu kali ya. Nah, Mbak Yoe, sebenarnya dari Korean Wave di Indonesia itu gimana sih eh, awalnya gitu? Awal mula Korean Wave di Indonesia tuh awalnya gimana? Mungkin bisa diceritain Mbak Yoe? oh ya. Ini buat teman-teman yang suka Korea ya, mungkin dari berbagai informasi yang saya dapat, juga dari pengalaman saya sendiri, yang jadi saksi nih betapa hebatnya drama satu ini gitu. Jadi Korean Wave di Indonesia itu pertama kali masuk Indonesia ketika drama Korea Endless Love itu tayang di salah satu stasiun TV Indonesia tahun 2002. Pasti pada kenal banget sama drama satu ini karena dia dibintangi oleh Song Hye Kyo, kalau tahu, Won Iya nih. Bin, dan Song Seong Hoon ya. Hmm. Jadi drama satu ini emang benar-benar dapat popularitas yang gede banget di Indonesia, dan bahkan sampai kala itu popularitasnya sampai nyanyiin Meteor Garden. Iya tuh. Kayak waktu kecil Meteor Ya kalau Garden, ingat ya. terus Endless Love ya. Ya, Endless Love. Terus masih dari drama penulis yang sama, yakni Winter Sonata, juga meraih popularitas yang luar biasa besar, yakni tahun yang sama, dan bahkan saking besarnya popularitasnya, salah satu lokasi syuting di Winter Sonata, yakni Nami Island, itu masih menjadi salah satu destinasi populer di Asia saat ini. Karena di sana tuh ada dua pemeran utamanya, ada patung dua pemeran utamanya, Bae Jung sama Choi Ji Woo yang dibikin di situ gitu, saking populernya drama ini. Nah, sejak saat itu tuh, sejak
drama ini booming, stasiun TV mulai membeli banyak hak siar drama Korea. Yang kita kenal Jewel in the Palace, terus Full House yang juga dibintangi Song Hye Kyo, lalu drama Boys Over Flower atau Boys Before Flower yang merupakan remake Meteor Garden juga masuk ke Indonesia saat itu. Jadi ya sejak saat itu mulai muncul nih komunitas-komunitas penggemar K-pop, penggemar K-drama, komunitas fans gitu ya. Terus kita kayak mulai gitu. Ada setelah telenovela dan zaman telenovela dan drama Taiwan, kita mulai nih ada drama Korea. Termasuk salah satunya kita lagi jadi sering nih pakai bahasa sehari-hari gitu, jadi bahasa Korea kayak anyong lagi banyak nih. Mungkin kalau dari bahasa sendiri nanti bisa Mbak Friska nih yang komentari soal apa efek drama Korea gitu kan dari segi bahasa. Iya benar banget nih, kayak berarti dari drama Korea terus nanti merambat jadi besar sekarang gitu ya. Nah, bener banget kayak yang dibilang Mbak Yoe tadi, bahasa tuh jadi berpengaruh juga. Jadi sering kan kayak tiba-tiba annyeonghaseyo kayak tadi gitu kan. Terus, nah mau nanya nih jadinya ke Mbak Friska, kira-kira pengaruh bahasa di drama Korea ke penonton Indonesia itu gimana sih? Terus kata-kata di drama Korea apa aja nih yang akhirnya juga banyak ditiru sama masyarakat? Gimana tuh Mbak Friska? Jadi apa pengaruh bahasa dari drama Korea sendiri ya? Itu memang kalau dari minat kita lihat dari minatnya masyarakat Indonesia dulu nih yang belajar bahasa Korea, itu semakin ke sini semakin banyak. Dan rata-rata ketika misalnya ketika saya bertanya ke mereka nih, apa sih teman-teman, kenapa belajar bahasa Korea? Itu rata-rata pada bilang, karena kami suka K-pop, karena kami suka nonton drama, seperti itu. Dan juga dari umur sendiri, kalau dulu mungkin peminat yang belajar bahasa Korea sendiri itu kan rata-rata ini ya, bisa kita bilang remaja ke dewasa. Nah, sekarang semakin banyak juga anak-anak mulai banyak yang tertarik bahasa Korea. Dari anak-anak umur 7 tahun. 7 tahun dulu kita ngapain ya? 7 tahun mungkin saya masih main layangan. Iya, Tapi main sekarang petak umpet. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang mereka udah banyak yang tertarik belajar bahasa Korea. Nah, kalau untuk dari kata-katanya sendiri tadi benar dari Mbak Yoe bilang, kita kalau misalnya kasih salam ke teman-teman nih, kita kan "annyeong" kayak gitu tuh ya. Nah, terus dari judul acara kita "Daebak". Nah, itu kan banyak juga yang udah familiar dengan kata ini. Kalau misalnya ada sesuatu yang keren atau seru itu pasti kita otomatis bilang, "Wah, Daebak", kayak gitu kan. Nah, terus Benar. ada seperti misalnya "Sansengnim" atau juga "Sep", misalnya kayak gitu. Terus banyak juga kosakata yang kita familiar di telinga kita itu seperti "Oma", "Apa", terus ini "Oppa", Oppa. ya. Itu favoritku banget tuh. Kayak, Ya, itu. Terus kalau dari ekspresi itu seperti misalnya "Kencana", kayak gitu kan, sering juga kita dengar. Terus ini nih kalau kita ngomong ke bias kita atau idol kita, "Oppa sarangin", nah kayak gitu tuh kan. Benar banget. Itu juga sering banget saya lihat dari banyak teman-teman muda kita itu yang pakai kata-kata itu atau "진짜", misalnya kayak gitu tuh. Nah, beberapa seperti itu sih. Jadi dan juga sekarang nih yang lagi tren dramanya Song Kang ya. Ada yang udah nonton dramanya Song Kang yang Level Dance? Iya, Level Dance. Itu kan ada line yang lagi populer nih, dan ini saya juga tahu dari murid-murid, "Nabi bogo gale." Apa tuh artinya tuh? Mau nonton ini nggak, mau nonton kupu-kupu nggak?
gitu. Bener bener Ya, bener. itu. Jadi emang ini ya, kayak tadi yang di drama itu, selain yang Songkang itu ya, itu Mhm. jadi bener-bener membekas gitu di netizen, di para pecinta K-drama gitu kan. Nah, Mhm. tapi, mungkin ke Mbak Yuen nih, selama masa pandemi ini, ketertarikan masyarakat terhadap drama Korea tuh kan meningkat. Kayak tadi buktinya yang dibilang banyak banget line-line di drama yang jadi populer. Nah, banyak juga kan, drama-drama yang jadi viral. Kira-kira nih, drakor genre apa sih yang paling diminati publik saat ini tuh belakangan, kayak yang genrenya kayak gimana gitu? Kalau ngomongin soal genre tuh agak pastinya beragam ya, tergantung selera masing-masing. Cuma kalau di masa pandemi ini nih, yang saya lihat dari beberapa drama yang viral, itu uh, salah satu faktor utamanya kali dia adalah aktor atau dibintangi aktor atau aktris yang sudah punya track record yang baik sebelumnya. Jadi kayak kita ngomongin fenomena Crash Landing on You nih, yang diperankan oleh Hyun Bin. Siapa sih yang nggak kenal Hyun Bin gitu ya? Tapi memang efek pandemi ini jadi bikin lebih booming lagi gitu. Saya lihat nih dari beberapa berita yang saya bikin, termasuk itu uh, para artis gitu, fenomena artis-artis itu pada ngedit fotonya disandingin sama Hyun Bin gitu, saking Hmm. saking kesemnya gitu ya sama karakter Hyun Bin di Crash Landing on You. Padahal kalau dipikir-pikir Hyun Bin itu kan nggak baru populer sekarang ya, Bener maksudnya banget. dia juga nggak baru pertama kali menghasilkan karya yang keren gitu. Iya iya iya. Selain Crash Landing on You, mungkin sebelumnya udah sangat populer waktu memerankan My Name is Kim Samsun beberapa tahun lalu. Itu Nah. debutnya dia yang benar-benar luar biasa. Lalu ada Secret Garden juga membumingkan nama Hyun Bin ke Asia waktu itu gitu. Bener Jadi bener. kalau dilihat kenapa jadi viral banget nih Crash Landing on You, pertama mungkin karena orang-orang kena kenal Hyun Bin. Yang kedua karena efek pandemi, karena sekarang teknologi streaming udah maju banget ya, akses wifi udah mudah didapat, jadinya orang gampang gitu menjangkau menjangkau audiens drakor tuh lebih banyak. Terus yang kedua, drama yang viral itu biasanya mungkin tergantung temanya, yang agak kontroversial mungkin. Seperti tema perselingkuhan. Oh, Penthouse ya? Penthouse. Mungkin Mary. kalau ingat The Wall of the Married nggak? Oh ya, The Wall of the Married. Itu awal pandemi itu bener-bener luar biasa booming ya. Bener. Padahal kalau dilihat-lihat aktor dan aktrisnya kan uh, uh, maksudnya bukan anak muda gitu ya. Bahkan Han So Hye sendiri itu baru booming setelah drama itu gitu. Jadi apa namanya, saya ingat banget Instagram dia sampai digeruduk netizen itu gara-gara memerankan perebut suami orang di situ. Jadi benar sih, efek pandemi ini bikin drakor semakin viral. Dan catatan mungkin yang viral itu yang aktor dan aktrisnya mumpuni, ceritanya menarik, dan temanya relevan mungkin dengan kehidupan sehari-hari. Iya benar banget nih. Jadi bahkan si Sohee itu kan sekarang udah ganti drama, itu masih banyak yang nyebut Dakyung loh dia. Dia udah ganti nama, astaga. Udah ganti peran, tetap aja diingat. Iya, melekat gitu perselingkuhan. Bener-bener. Suka nih warganet nih. Sama yang berbumbu. Nah, sekarang balik lagi nih soal bahasa juga ya. Sebenarnya tuh ada nggak sih persamaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Korea di bahasa gaulnya gitu? Misal di sini kita bilang cumi ya, cuma minjem gitu kan, kalau bahasa-bahasa singkatan-singkatannya gitu kan. Atau gabungan beberapa kata dijadiin satu, mager, males gerak gitu kan. Atau apa gitu, gabut, gaji buta. Di Korea tuh ada nggak sih bahasa-bahasa gaul yang kayak gini, Mbak Nah, Priska? ada Mbak. Apa nih? Ada. Ayo bagi-bagi Jadi kita. apa namanya, mungkin kita kenal seperti ini ya,
kata baru, jadi Hmm. gabungan dari beberapa kata. Kayak yang kalau tadi Mbak Hiromi bilang, kayak baper atau mager, cumi. Nah, di bahasa Korea juga ada. Sebenarnya ini, apa namanya, eee ada kaitannya dengan materi kita nanti di Yursei, apa namanya, Yursei Academy, belajar bahasa Korea dari rumah. Tapi nanti ada beberapa contohnya misalnya nih, namjin. Nah, itu dari kata Dan apa? cinggu. Namja Namja dan cinggu ya, namja cinggu mungkin udah tahu nih apa artinya? Iya. pacar. Oh, oke. Nah, terus, kan, namjin itu pacar ya. Nah, bedain kalau misalnya, dia cuman temen 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 biasa, temen cowok biasa kok, gitu. Itu ada juga, Oh, apa? namsajin. Oh, namsajin. Ya, dari Oh, iya, iya, iya. namja, saram, cinggu. Ini aku ingat-ingat terus nih. Biar Jadi, nggak salah nyebut orang. biar nanti kalau misalnya kalau cewek kan yoja. Jadi Hmm. kalau misalnya pacar yang cewek, yoja cinggu, yocin. Nah, Berarti jadi kalau misalnya, ada pacar nih, terus, apa namanya, kita bisa tahu nih, kita dianggap pacar atau dianggap teman biasa. Waduh, aduh, sakit itu Mbak. Aduh, gimana nih? itunya, dari, apa, katanya, Penyebutannya. penyebutannya. Nah, apa, yocin atau yosacin misalnya Hmm. gitu. Akunya nganggep pacar, dianya enggak. Aduh, Aduh, sedih dong. sedih banget. Ayo, ayo sebut aku Yocin. Terus kalau dari makanan misalnya nih, yang sering banget di drama-drama Korea yang kita jumpai itu, cimek. Cimek. Chicken mekju? Nah, betul. Ayam sama ini ya, apa sih mekju tuh? Mekju itu Minuman bir. bir ya? Kan Oh, di sana, apa, suka banget ya dengan, ayam, nggak apa, kalau makan ayam itu nasi, tapi di ayam doang kita kayak apa sih namanya, kita cemil. gado, cemil ya? Gado, digado. Digadoin. Aduh, sini mah Gitu. kalau misalnya makan ayam nggak pakai nasi kayak nggak makan. Belum kehitung makan itu ya. Itu yang menarik juga nih, ternyata nggak beda jauh ya, sama aja ada singkatan-singkatannya gitu ya Mbak ya. Nah terus buat industrinya sendiri nih, itu tuh entertainment Korea, apa sih yang ngebuat jadi banyak banget disukain sama warganet Indonesia? Bukan warganet sih, maksudnya disukai sama banyak orang Indonesia gitu. Apa yang menarik dari industri Korea sebenarnya, Mbak Yoi? Menurut saya dari industrinya sendiri, Korea ini kayak kreatif banget gitu. Setiap negara pasti punya budaya yang unik ya, keunikan sendiri-sendiri. Tapi Korea adalah salah satu negara yang kreatif banget, ini memadukan, mengemas dengan menarik budayanya gitu hingga disukai banyak orang. Contoh aja nih drama Korea. Drama Korea ini ceritanya kan kayak menarik gitu ya, menarik, terus kisahnya relevan dengan kehidupan sehari-hari, terus ada unsur kedekatan gitu. Jadi kita tuh yang nonton seperti dilibatkan emosinya gitu saat nonton. Maksudnya ikutan baper lah ya. Selain aktor dan aktrisnya juga memang udah mumpuni dalam berakting gitu. Jadi mereka tuh seperti bisa menghidupkan karakter yang mereka mainkan. Selain itu drama Korea juga temanya beragam. Kalau buat kalian yang mungkin yang nggak suka yang terlalu nangis atau yang romantis, drama Korea banyak juga yang nggak romantis kok, maksudnya dengan tema yang beragam. Misal nih kalau mau nonton yang gimana sih caranya menjalankan bisnis startup, bisa nonton startup. Terus misalnya kalau perjuangan membangun sebuah restoran nih, simak kisahnya di Itaewon Class, bisa, yang ada Park Seo Joon itu. Lalu tentang pendidikan, gimana pengen tahu ekstrimnya pendidikan di Korea, ada Sky Castle. Tentang kekeluargaan, tentang kehidupan sehari-hari masyarakat, itu ada di Replay 1988 atau Replay series lainnya. Jadi benar-benar beragam temanya gitu, benar-benar digarap dengan serius. Kita nggak usah lah ya jauh-jauh ngomongin cerita atau sinematografi misalnya.
dari original soundtracknya aja mereka garap serius banget gitu. Jarang nih ya saya temuin OS drama yang sama satu dengan lainnya. Jadi OS itu memang dibikin khusus untuk drama itu gitu, supaya feel-nya dapet lagu dan uh, jalan cerita dramanya tuh supaya nyambung gitu. Jadi OS-nya memang dibikin khusus untuk drama itu gitu. Jadi mungkin karena digarap dengan begitu serius, jadinya pesannya tuh nyampe ke hati penonton. Jadinya sekalipun ada kendala bahasa, kita tuh tetap suka gitu ya, tetap kepincut gitu dengan cerita dan pemainnya. Itu sih menurut, karena benar-benar terkonsep dan serius digarapnya. Iya, benar-benar. Terus ini juga sama kayak bagaimana Korean Wave itu begitu jadi menarik sekali bagi masyarakat Indonesia gitu kali ya. Benar. Kalau dari Mbak Friska sendiri mungkin ada pandangan gitu, kenapa sih kok bisa Korean Wave nih jadi menarik banget gitu bagi masyarakat Indonesia? Kurang lebih sama sih seperti yang dibilang Mbak Yoe tadi. Nah, kalau kita ngomongin K-Wave, Korean Wave itu kan bisa kita lihat dari sisi apa namanya? Kita lihat dari sisi dramanya, K-drama, juga bisa kita lihat dari sisi K-pop-nya. Dan yang ketiga mungkin juga sekarang kita lihat reality show-nya juga lebih banyak yang menarik ya, seperti Running Man, terus ya banyak lah pokoknya yang itu selain maksudnya itu lucu, dari situ kan juga kita dari beberapa misalnya dari drama atau dari reality show-nya itu kadang-kadang mereka juga tidak lupa menunjukkan ini loh budaya. Jadi kayak misalnya makanan itu kan kalau kita lihat kayak wah kayaknya aku pengen ngicipin makanan ini deh, kayaknya enak. Kayak gitu tuh. Nah, dari situ. Terus pakaian juga kan, misalnya kita lihat, kita nonton aja drama Sageuk yang drama-drama, historical kayak gitu kan membuat kita, eee, ada ketertarikan untuk pengen tahu lebih banyak nih, gimana sih, sejarah sejarah Korea itu atau, dari pakaiannya juga, wah pakaiannya cantik-cantik ya, bagus-bagus ya, seperti itu. Jadi kayak kayak kalau misalnya ada kesempatan untuk coba pakainya, pasti ada banyak yang tertarik, Iya, benar. gitu. Aku juga pengen banget nih pakai hanbok ya. Kayak cantik gitu. Anggun banget. Nah, ini nih ketertarikan dari masyarakat Indonesia soal Korean Wave ini kan tinggi banget. Otomatis banyak nih yang kepengen banget pergi ke Korea buat traveling gitu kan. Dan nggak cuma itu, banyak juga yang mau belajar tentang bahasanya, tentang budayanya Korea itu sendiri. Nah, sebenarnya ada nggak sih tips untuk mempelajari bahasa Korea itu sendiri atau informasi pentingnya bagi orang yang mau traveling atau belajar soal Korea ini, kira-kira apa tuh, Mbak Friska dulu mungkin? Kalau mungkin dari belajar dulu ya, kalau dari belajar dulu mungkin selain bahasa, kita harus tahu dulu, kita harus paham gimana sih, budaya belajar di sana supaya kita juga nggak kaget. Karena kan, banyak juga kan kita lihat dari, misalnya drama apa ya, ini, saya lupa, yang, tentang mungkin Mbak Yoye tahu yang, dia tentang ini loh, tentang sekolah, eee, saya lupa. Yang Jadi, kita kita tahu kalau, mungkin, ada perbedaan ya cara cara belajar atau culture culture belajar kita dengan mereka. Di sana mungkin, kalau kita lihat dari drama juga mereka sangat bekerja keras, yang namanya kompetisi itu sangat tinggi. Nah, jadi supaya nggak kaget, kita juga harus tahu itu. Jadi nggak cuman kita lihat atau kita, perhatikan dari yang bagus-bagusnya dulu, yang cantik-cantik atau indah-indahnya dulu, tapi kita juga tahu kalau, budaya belajar di sana dan kompetisi di sana sangat tinggi. Jadi harus siap mental dari situ. Benar, benar, benar. Lalu yang kedua mungkin juga, ini ya, kita juga harus tahu,
budaya, misalnya kalau di kita kan juga ada unggah-ungguh atau apa ya, tata krama, nah istilahnya gitu. Nah itu juga penting banget kita tahu sebelum kita ke sana, dan juga untuk traveling juga, gimana sih cara berkomunikasi, misalnya dari yang sederhana saja, di bahasa Korea sendiri itu kan ada beberapa level ini ya, cara gaya gaya bahasa. Jadi, kapan kita pakai bahasa yang casual, yang santai, kapan kita harus pakai bahasa yang informal sopan, atau yang formal sopan, seperti itu. Supaya nggak kaget juga misalnya kita ketemu orang orang baru nih di sana, atau kita mau tanya, terus kita pakai apa, misalnya kayak "Annyeong" kayak gitu, itu kan kurang 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 appropriate juga. Tapi kita harus, misalnya "Annyeonghaseyo", pakai yang "yo", misalnya seperti itu. Itu sih. Ya, banyak yang perlu diperhatikan ya berarti Mhm ya. mhm. Nah, soal Korean Wave sendiri nih, dari Mbak Yowe dan juga Mbak Friska, sebenarnya apa sih yang paling menarik, bagi Kakak-kakak semua nih? Maksudnya, apakah K-pop-nya atau K-dramanya gitu? Mungkin dari Mbak Yowe dulu, paling tertarik sama apa nih? Kalau saya pribadi, saya tuh sebenarnya suka semua ya. Hmm. Tapi kalau kayak musik K-pop tuh saya lebih ke multi fandom. Jadi suka Hmm. musiknya gitu. BTS suka, ya EXO ya suka gitu. Kalau lebih ke drakor kali ya, Hmm. penggemar drakor banget. Jadi memang udah ngikutin. Jadi kalau saya nih, kalau saya nonton drakor ya, dari mereka pas produksi udah saya pantengin nih. Waduh. Maksudnya produksi tuh gini, uh, siapa castingnya, siapa penulisnya, terus ceritanya gimana. 3 hal itu penting buat saya. Kenapa? Karena kita contoh aja nih, Vincenzo. Hmm. Kenapa nih? Kita belakang ini kan ngefans banget ya sama Vincenzo yang diperanin Song Joong Ki itu ya. Iya benar. Karena buat saya waktu pertama kali saya mendengar Song Joong Ki comeback, itu saya nggak heran kalau ini akan booming. Yang pertama karena track record Song Joong Ki selama ini memang nggak pernah salah pilih drama sih menurut saya. Karena kan dia baru membintangi sebagai peran utama ya. Baru membintangi A Nice Guy, yang itu sukses. And then Descendant of the Sun yang sama Iya. Song Hye Kyo yang Heboh dicintai sekali. dan akhirnya cerai. Aduh. Lalu kita lihat ada Ardell Chronicle dan sekarang Vincenzo. Selain memegang nama Song Joong Ki sebagai casting utama, drama ini pun penulisnya sudah menghasilkan drama keren lainnya ya. Ini The Fiery Prince yang diperankan Kim Nam Gil. Itu memenangkan Desang Kim Nam Gil waktu itu, atau penghargaan utama SBS Drama Award. Jadi udah kebayang nih ceritanya nih, keren pasti gitu. Jadi saya gitu sih kalau mau nonton drama, saya nggak cuma ngelihat castingnya, saya juga ngelihat penulisnya dan juga ceritanya. Tapi tentu saja ada beberapa aktor atau aktris yang sudah kepegang nih namanya sama saya. Maksudnya dia yang main, saya pasti nonton gitu. Hmm. Ada kan beberapa yang kayak gitu kan. Iya, iya benar. Saya suka dia nih, saya pasti nonton apapun drama comeback-nya gitu. Itu sih kalau kalau saya lebih ke drakor, ke drakor. Nah, kalau Mbak Friska nih, apa nih? Musiknya kah, film, drama, atau apa gitu? Sebenarnya sama sih, sama kayak Mbak Yoyo. Wah, kita mirip, Mbak. Jadi, kalau saya memang asal mulanya suka ini, tahu tentang hal-hal yang berbau dengan Korea-Koreaan ini, dari dramanya sih sebenarnya. Drama, kemudian saya suka dengan original soundtrack-nya bagus, asik didengerin, kemudian merambah ke K-pop yang idol. Nah, dulu saya dan sama sih seperti Mbak Yoe, saya ini multi fandom. Ini banyak nih, siapa nih temennya multi fandom juga nih? Jadi nggak hanya satu satu aja. Saya suka Blackpink, aespa sekarang ya, Ya, es. aespa, terus BTS juga saya suka, ya. Dan juga menikmati juga reality show-nya. Oke. Nah,
ngomongin soal Korean Wave kayak nggak lengkap nggak sih kalau kita nggak ngomongin BTS gitu. Nah, kalian mungkin kakak-kakak di sini inget bulan kemarin tuh ada rilis menu BTS meal dan itu heboh banget BTS meal di Indonesia karena sebenarnya di negara-negara lain BTS meal udah rilis, kemudian akhirnya di Indonesia baru rilis kan. Terus adalah antrian di mana-mana. Kebetulan juga waktu itu aku liputan untuk BTS meal ini dan wow, luar biasa sekali antriannya. Itu sampai McDonald dipenuhi sama ojol-ojol gitu kan. Udah jaket-jaket hijau penuh semua kan. Nah, sebenarnya kenapa sih Korean Wave tuh sampai segitunya digilai gitu loh. Sampai bikin antrean yang sebesar itu. Kenapa sih sebenarnya? Mungkin Mbak Yowe dulu mungkin. Um, ini berarti kita ngomongin K-pop-nya ya. Iya, Sama K-pop. menurut saya dengan K-drama, K-pop pun kalau kita lihat nih, selain kita lihat boy band atau girl band K-pop itu kan memang dipilih dari personelnya aja udah mendetail banget ya konsepnya nih. Maksudnya personelnya tuh dipilih dengan audisi yang ketat ya kan. Mereka pun setelah audisi di training ya kan, dan trainingnya tuh bahkan ada yang bertahun-tahun. Kita lihat aja G-Dragon Big Bang, tau nggak? G-Dragon Big Bang ini 11 tahun di training. Jadi di sana mereka tuh kayak diajarin ya musik ya kan, ya main musik, ya nyanyi, ya ngedance. Terus selain itu mereka juga kayak performance-nya di panggung, kayak panggungnya juga asik. Setiap lagu tariannya beda, dikemas dengan eye-catching banget gitu. Jadi meskipun kita mungkin nggak paham nih sama lagunya ya kan, tapi tuh ngelihatnya udah seneng banget gitu, bikin kepincut. Dan kalau ngomongin BTS, memang mereka kan salah satu yang apa ya, disorot karena perjuangan mereka kan. Maksudnya mereka dari awal banget membangun karir, benar-benar. Terus lagu-lagu mereka juga punya kisah yang relevan, seperti tentang kesehatan mental, tentang perjuangan mereka. Jadi banyak yang suka gitu. Jadi kalau pegang nama BTS, udahlah, udah luar biasa. Terus karena Korea juga sama ini dikenal dengan budayanya yang keren, makanya banyak disukai sih menurut saya. Salah satu yang banyak disukai. Nah, ini nih kalau dari Mbak Friska nih, kayak tadi sempat disebut Mbak Yowe, dari budayanya banyak yang menarik. Menurut Mbak Friska dari sisi budaya, itu tuh Korean Wave ini gimana nih? Menariknya tuh gimana gitu? Jadi apa yang membuat Korean Wave menarik bagi fans di Indonesia, tapi dari segi budayanya? Mungkin seperti yang tadi ya, kalau kita lihat dari mungkin apa ya, kita kenal budaya Korea itu kan pertama dari dramanya ya, karena ada beberapa drama-drama kolosal nih. Nah, dari drama-drama kolosal itu kan tadi yang seperti yang saya sebutkan, kita tahu, oh pakaian tradisional Korea itu kita sebut hanbok. Nah itu, seperti itu, wah keren ya, cantik, sepertinya apa ya, menarik. Terus dari, seperti misalnya, apa, Gyeongbokgung. Nah, atau istana-istananya tuh, beberapa, apa namanya, beberapa, drama kolosal itu kan memakai setting, di kerajaan, seperti itu. Dan ada banyak, apa ya, dari, apa ya, dari scene-scene di drama itu yang membuat kita tertarik untuk, apa, tahu dan kenal budaya Korea seperti apa, dan juga dari makanan. Dari makanan. Coba kalau misalnya kita waktu dulu nonton Jewel in the Palace ya, nah itu kan asal mula kita tahu banyak makanan Korea, dan itu membuat kita, "Wah, saya pengen coba." Gitu. Iya, bener banget nih. Nah, tadi soal drama Korea lagi nih, Mbak Yue. Kalau Mbak Yue sendiri kan banyak faktornya gitu kan, udah ngeriset dulu dari sebelum produksi gitu kan. Tapi kalau misalnya menurut Mbak Yue sendiri, kebanyakan masyarakat Indonesia itu ngelihat drama Koreanya tuh
apa sih yang paling dilihat? Maksudnya apakah cenderung memilih ke ceritanya kah, pemainnya kah, atau genre atau apa tuh tadi? Eh, sama Kak, ini juga kayak lebih ke variatif ya. Maksudnya eh, kadang ada beberapa drama yang ratingnya nggak terlalu bagus nih gitu, tapi dia pemainnya bagus atau pemainnya populer gitu. Jadi kayak orang udah nggak ngeliatin ceritanya nih gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Terus ada juga yang eh, sama seperti tadi yang kayak aktor dan aktrisnya udah dikenal kebanyakan yang senior senior lah ya biasanya. Ini contoh aja nih kan tadi dibilang kok drama Korea masuk melalui drama Endless Love yang diperankan Song Hye Kyo. Nah nanti Song Hye Kyo ini akan comeback. Apa kisaran tahun inilah ya, setelah perceraiannya gitu kan. Ini saya pikir pasti akan booming lagi. Karena dia udah pegang nih nama Song Hye Kyo. Karena Song Hye Kyo salah satu aktris Korea yang menyebarkan Hallyu gitu. Dia benar-benar populer gitu, udah pegang nama nih. Jadi orang kadang nggak peduli ceritanya, yang main dia nih karena udah idola kan. Ada beberapa orang yang udah idolain gitu. Ada yang memang ceritanya romantis gitu. Kita kebanyakan suka yang romantis sih. Suka marah-marah kalau nggak happy ending ya. Kadang banyak diprotes endingnya gitu. Marahnya sama siapa? Tuh penulisnya, aktornya kok nggak gini sih, nggak gitu sih. Kita kebanyakan suka yang romantis, yang gemesin gitu. Kalau Mbak Friska nih, drama Korea apa nih yang paling suka nih? Kalau saya sekarang lagi sering ngikutin drama-drama yang ini, seperti apa sih, Taxi Driver, terus apa, itu Move to Heaven. Jadi yang banyak-banyak mengulas tentang masalah sosial ya. Oh iya benar. Ya dan apa menariknya dari drama Korea ini kita bisa apa ya mereka seperti ada musim ya. Jadi ketika misalnya dalam satu musim itu ada banyak drama bertema tentang dokter. Terus akhir kemarin itu seperti apa apa Taxi Driver, Vincenzo, terus Beyond Evil itu kan ini ya agak-agak dark ya berat. Nah itu yang sekarang ini akan lebih ke romance. Ya, udah mulai gitu. romance lagi. Ya. Jadi memang ada ininya, ada line-nya, ada apa pattern-nya ya mungkin. Ya, Gitu. Nah, karena maraknya Korean Wave nih yang masuk ke Indonesia, kalau dari sambutan dunia hiburan Indonesia sendiri tuh gimana sih Mbak Yewe? Kan kayak yang tadi dibilang banyak yang suka ngedit-ngedit foto juga kan ya artis-artis. Nah, terus selebritis Indonesia sendiri itu berarti kemungkinan juga banyak ya yang suka Korean Wave gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih Mbak yang udah berkolaborasi gitu dari artis Indonesia sama Korea? Kalau dilihat beberapa banyak ya, apa namanya, dari drama Korea sendiri emang sejak pandemi ini banyak yang ngeh ya, termasuk banyak saya lihat Instagram story artis yang ngefans itu bilang nggak bisa move on gitu. Kemarin zamannya Song Joong Ki, Hyun Bin gitu. Terus kalau dibilang kerjasama banyak banget kok beberapa. Dulu kayaknya kalau nggak salah Tatiana Safira lagi sama Gong Yoo tuh main iklan ya kan. Terus siapa Stephanie Putri ya sama Jackson apa yang I Love You 3000 ya kan. Terus yang kemarin baru aja ini yang Rosa yang video klipnya ada Dong Hye Super Juniornya. Oh iya, heboh banget tuh. Terus kemarin terus ada Jo Taslim juga main sama Jang Hyuk ya. The Swordsman. Ya benar. Maksudnya udah banyak sambutannya positif dan ya memang suka ya berawal dari drama gitu, dari musik terus menyatukan kolaborasi gitu sih. Oke, jadi emang sebenarnya udah banyak lah ya kolaborasi-kolaborasi dari artis Indonesia sama Korea juga. Kemarin aku sempat lihat tuh yang
kan Donghae sama Rosa udah nyanyi bareng nih. Mm-mm. Terus temennya nih si Ryowook ini, Opa, Opa. bikin juga parodinya pakai jadi Teh Rosa itu kayak wah, ini bagus nih. Jangan-jangan bentar lagi juga mau ada Indonesian Wave apa ya? Jadi tinggal menunggu antara Teh Ocha tiba-tiba debut di SM apa gimana gitu. Terus ini kalau kita tahu kan banyak nih film-film yang juga bukan cuma film sih, banyak sekali artis-artis Korea yang juga menorehkan prestasi di internasional. Jadi misalnya kayak Parasite menang Oscar, terus BTS mengantongi Billboard Music Awards beberapa kali, terus ada Yeon Yo Jung, aktris Korea pertama yang dapat Oscar, kali. dan juga ada, nah ada banyak banget kan mata dunia ini jadi terbuka gitu dengan adanya Korean Wave. Kira-kira apa sih yang paling mereka cintai dari Korea gitu? Mungkin Mbak Yoe dulu, terus nanti Mbak Priska mungkin. Sama sih kayak tadi ya. Ini kayak lebih ke kan karena kita mencintai satu budaya tertentu karena mereka digarap dengan sangat serius, tetap punya unsur kedekatan gitu ya dengan penontonnya. Itu kalau dari film atau drama punya unsur kedekatan, kita ada mereka, karya yang mereka hasilkan itu punya nilai-nilai universal yang kita juga merasakan dari kehidupan sehari-hari. Jadi kita merasa dekat dan dilibatkan secara emosi gitu. Jadi makanya kita suka meskipun kita nggak terlalu paham mungkin bahasanya. Kita jadi tertarik karena mereka juga dikemas dengan begitu eye-catching dan serius. Jadi mau nggak mau tuh kepincut baik dari drama maupun musiknya gitu. Terus apalagi sekarang kita berada di yang teknologi streaming ya, ada di mana-mana, YouTube, internet itu kayak memudahkan kita gitu mengakses, menyebarkan Korean Wave ini. Jadi banyak yang suka. Belum lagi pemerintah Korea sendiri itu tuh memang mendukung banget, maksudnya mendukung, menggelontorkan banyak biaya lah untuk untuk mendukung majunya kebudayaan Korea ini melalui musik, seni, film. Mereka memberikan wadah lah ya istilahnya bagi kreator-kreator baru dan muda gitu untuk menghasilkan banyak karya. Jadi memang didukung oleh swasta, pemerintah, teknologi yang internet streaming yang kian masif, ya nggak heran kalau menjangkau banyak audiens di seluruh dunia. Itu sih. Kalau dari Mbak Priska nih, kira-kira gimana yang paling dicintai dari Korean Wave itu apa sih? Saya setuju sih dengan tadi pendapat Mbak Yoe ya. Kemudian mungkin seperti kalau kita lihat film seperti Parasite, kenapa bisa menang Oscar, itu juga buat beberapa orang yang mungkin baru kenal dengan apa namanya K-pop atau K-drama atau K-film itu mereka setelah menonton film Parasite ini mereka akan berpikir kalau oh iya kualitas film aktor dan sinematografinya mungkin itu nggak kalah dengan apa yang dibuat film Hollywood seperti itu. Jadi itu semakin juga membuat kita yang baru, maksudnya awam, itu semakin penasaran. Jadi kayak aku pengen tahu film-film lain ini kayaknya ada yang bagus. Nah, ini juga pengalaman dari teman-teman saya juga yang mereka tadinya awam dengan Korea, setelah menonton beberapa film seperti Parasite tadi dan juga tahu tentang BTS, itu mereka semakin ke sini semakin penasaran dan juga makin banyak menonton, banyak mendengarkan juga. Akhirnya mereka, "Ya, saya penggemar Korea," seperti itu. Iya bener bener bener. Nah, buat teman-teman nih yang mau nanya ke Mbak Yowe atau ke Mbak Priska boleh banget
bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti bakal ada door prize. Ini door prize-nya menarik banget, guys. Karena apa? Karena door prize-nya itu merupakan official merchandise. Jadi kayak udah ini ori banget, ori seori-orinya. Itu kita bisa ngehadiahin itu untuk penanya-penanya terbaik. Gitu. Jadi bisa langsung tanyakan, siapa tahu beruntung bisa dapat official merchandise, ya kan? Jadi bisa, wah pasti seneng banget. Jadi bisa langsung tanyakan ya. Nah, ini aku mau langsung masuk ke penanya penonton. Jadi ada yang nanya nih, kalau biasanya nonton tuh di mana sih kalau misalnya mau nonton drakor? Kalau dari Mbak Yue dan juga Mbak Priska, mungkin Mbak Yue dulu. Kalau saya biasanya nonton drakor tuh kalau nggak di Netflix, di berbayar, Viu, atau Iki. Biasanya drakor menampilkan 3 di situ sih kalau mau streaming itu. Kalau misalnya yang di stasiun TV juga sekarang banyak nayangin drakor, cuma drakornya nggak baru-baru amat sih. Tapi ada sih yang main kayak True Beauty itu kan tayang juga kan. Terus sama drama lama. Nggak apa-apa kalau mau mengenang momen-momen itu gitu ya. Tapi kalau mau fresh, yang update ya di 3 itu sih biasanya. Kalau Mbak Friska gimana nih biasanya nonton? Saya lebih sering Netflix atau View sih, Mbak. Oh iya. Ya. Aplikasi live streaming gitu lah ya biasanya ya, yang legal ya. Dan mereka kan juga lumayan ini ya, lumayan sekarang mudah juga untuk kita mengakses. Nah bener banget tuh teman-teman. Jadi kalau mau streaming drakor, streamingnya yang legal ya. Udah banyak banget tuh aplikasi platform-platform streaming online yang bisa diakses dan tentunya legal. Terus tadi kalau misalnya buat yang nanyain merchandise-nya tuh apa sih gitu kan. Nah merchandise-nya itu kita ada official Tumblr BT21. Jadi yang suka-suka BTS nih pasti bakal suka banget. Itu ada, kita punya 2 untuk 2 pemenang di penanya terbaik di Zoom kali ini. Nah ini udah mulai banyak nih. Wah udah pengen Tumblr gitu kan. Pertama dulu deh, ini ada dari Sekar. Nah, Sekar ini nanya gini, series Indonesia yang di WTV atau platform berbayar lainnya tuh sekarang udah mulai banyak oke kualitasnya. Tapi kalau sinetron di TV bisa kayaknya masih PR banget. Nah, kira-kira sinetron Indonesia bakal bisa nggak ya sebagus di drakor? Siapa dulu mungkin Mbak Yoe dulu? Mbak Yoe mungkin. Apa ya? Kalau drakor sendiri gampang bikin orang suka kan karena salah satu faktornya yang dari yang saya lihat tuh karena episodenya nggak panjang-panjang. Episodenya nggak sepanjang sinetron Indonesia kan. Maksudnya mereka itu drakor populer tuh rata-rata 16 episode sampai 20 episode aja. Ada yang 100. Tapi itu kayak untuk drama weekend. Dan saya pernah nih punya pengalaman nonton yang 40 drama. Ceritanya tetap apa ya kalau saya bilang ya, tetap berbobot gitu, tetap padat, nggak cuma sengaja dipanjang-panjangin gitu. Terus kebanyakan kayak mereka kan meskipun drakornya viral, itu nggak lantas langsung minta perpanjangan episode atau gimana, kan jarang drakor kayak gitu ya. Mereka kayak tetap pakem ya. pakem, maksudnya tetap sesuai dengan jalan ceritanya supaya tidak melebar gitu sih. Ya bisa aja sih kelak seperti itu kalau misalnya rata-rata kan banyak yang juga sinetron yang udah bagus ya. Cuma episodenya mungkin agak diiniin mungkin dari segi episode atau cerita mungkin ya. Itu bisa sih, bisa aja. Kenapa tidak? Nah, kalau Mbak Priska ada yang mau ditambahkan mungkin? Kalau Mbak Yoi tadi dari ini ya episode ya, mungkin kalau dari saya bisa kita bisa apa ya contoh dari mereka bagaimana membuat cerita seperti misalnya dalam drama startup atau beberapa drama tentang dokter itu kan mereka juga ambil apa ya kayak riset dulu apa nggak cuman asal misalnya nggak cuman asal gimana adegan membedah pasien, tapi juga mereka melakukan riset apa penyakitnya, terus obatnya apa, atau bagaimana penanganannya, seperti itu. Itu yang
menurut saya jadi salah satu hal yang menarik juga yang dari drama itu kan kita banyak belajar ya, Benar. seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada dari Ratri, Elizabeth Ratri. Jadi dia nanya, saya ingin bertanya, menurut Mbak Friska dan Kak Yowe, apa sisi positif dan negatif dari Korean Wave untuk negara Korea sendiri? Lalu pelajaran apa sih yang bisa diambil oleh Indonesia dari fenomena ini? Mungkin Mbak Friska dulu? Dari untuk negara Korea sendiri ya, apa ya, mungkin ini sih, karena semakin banyak orang, apa namanya, mungkin tidak terlalu negatif ya, tidak terlalu yang sangat berimpak negatif. Saya kurang tahu sih kalau misalnya yang sangat berimpak untuk misalnya ekonomi atau politik, mereka, tapi misalnya karena banyak yang tahu tentang K-pop dan K-drama dan mereka, mengimplementasikan, kata-kata. Jadi misalnya seperti ini, ada, pengalaman dari teman nih, "Kenapa sih, orang Indonesia di jalan saya manggilnya opa opa, emang saya saudara mereka?" Misalnya seperti itu. Jadi, lebih ke kayak, karena orang-orang makin tahu kosakata dan makin tahu, bahasanya. Jadi, tapi mungkin belum tahu secara lebih dalam, jadi ada, mungkin kurang cocok gitu, jadi dipakai, jadi mereka agak syok juga ketika ada orang lain yang mengaplikasikan itu tuh kayak, "Kok aneh ya?" Misalnya seperti itu. Oke, kalau dari Mbak Yowe, ada mungkin? Kalau dari positifnya tentu saja membawa banyak sekali apa ya, kan Korea jadi dilirik gitu ya, dari segi budaya, dari segi industrinya semakin maju. Tentu saja kalau dengan adanya Korean Wave ini. Beberapa kali saya baca memang kayak dari segi pendapatan mereka dapat banyak banget dari fenomena BTS dan pada saat ini, makanya mereka lebih lebih kayak apa sih, ingin lebih memajukan lagi gitu dengan pemerintah turun tangan membantu supaya Korean Wave lebih berkembang. Itu sih. Terus pelajaran apa nih yang bisa diambil Indonesia dari fenomena Korean Wave ini? Kalau pelajaran uh, banyak mungkin lebih kayak Korea itu kan kalau dari drama-dramanya nih, yang lihat dari drama-drama yang ini tuh mereka kayak hormat ke orang tua gitu kan, kayak mereka tuh aduh kalau ketemu orang di jalan yang nggak kenal tuh kayak ini, terus bahasa aja kan kalau tiba-tiba Mbak Fisa kan ada bahasa yang untuk temen, ada yang untuk mereka yang lebih tua itu ada, untuk istilahnya tuh kayak menghormati gitu loh. Bahkan kalau kita mau pakai bahasa antar teman tuh, aku boleh nggak ngomong ini, di drama pun seperti itu, aku boleh nggak Betul betul. ngomong pakai bahasa ini yang lebih ini deket lagi gitu, itu pun harus minta izin gitu. Mungkin Betul lebih ke betul. arah sopan santunnya, terus menghargai orang tuanya, terus mereka juga menghargai kayak hari-hari besar gitu ya, kayak Chuseok gitu, kayak bener-bener kumpul keluarga gitu. Itu sih kayak lebih ke solidaritas dan persaudaraan. Lanjut ya Kak ya. Jadi ini ada dari Ayu Ratnasari, mau bertanya untuk Kak Yo dan Kak Friska. Jadi gimana untuk kita yang hobi nonton drakor tapi pengen kita abadikan dalam bentuk tulisan, seperti menulis kembali film Korea itu Kak. Nah kira-kira gimana Kak? Kan kita harus izin dulu sama produsernya nih Kak. Apakah iya Mbak Yoe mungkin? Jadi dia Uh, Jadi dia bertanya menulis kembali film Korea itu gimana gitu. Kalau misalnya dia pengen menulisnya, apakah harus izin dulu kah ke produsernya atau bagaimana? Maksudnya menulis kembali bagaimana ya mungkin, Mbak? Mungkin ini dari Kak Ayunya lebih ke review, tapi dia menulisnya diabadikan dalam bentuk tulisan. Iya, sepertinya biar untuk mengingat kali ya.
Apakah ada tipsnya atau mungkin mau menulis di Your Say nih kayaknya nih. Kayaknya Mbak Wah, Ayu nih bisa mau itu. nulis di Your Say, terus kayak ada tipsnya nggak ya kalau misalnya mau nulis di tentang Korea, apalagi mau ada kompetisinya kan, yang tadi Korea and Me, terus pengen menulis di Your Say, ada tips and triknya nggak sih? Mungkin dari Mbak Yoe nih ya sebagai jurnalis, apakah ada cara-cara tersendiri untuk menulis tentang Korea Wave ini sendiri? Kalau nulis, biasanya sih yang sering ditulis tuh kayak ini sih lebih ke arah berita-beritanya ya, yang lagi ngetren tuh apa gitu, ngikutin yang lagi viral. Terus kalau review drama saya sering melakukannya kayak bocoran nih, misalnya bocoran drama apa gitu kan, dipegangin drama apa yang lagi ngetren sekarang kan Hospital Playlist ya, sama The Penthouse. Itu kayak bikin bocorannya lah, kira-kira apa yang akan terjadi di episode mendatang. Seperti itu, lebih ke situ. Jadi lebih ingat juga kan jadinya ya, maksudnya jadi lebih mengabadikan, tapi masih dalam bentuk review dan bocoran sih ya. Sinopsis lah yang seperti itu ya, sinopsis panjang gitu. Lebih Itu ke banyak situ. menarik ya. Oke. Nah, Atau mungkin selanjutnya. yang apa namanya? Atau mungkin yang hanya nulis cerita itu yang paling banyak kan mereka menulis fans fiction ya. Nah, Itu juga bisa. Ini banyak nih biasanya nulis fanfiction sama Upa ya kan. Nah, lanjut kali ya Kak ya. Ini ada dari Puput Adinda. Mau izin bertanya, menurut pandangan Kakak mengenai Korean Wave yang meledak di dunia, terutama di Indonesia bagi anak-anak, seringkali ada di drama, musiknya, atau hal disorot publik itu ditonton anak usia belia. Padahal ada rating minimal 13 tahun, tapi seolah acuh begitu. Nah, menurut Mbak Yowe dan Mbak Friska gimana nih menanggapi soal anak-anak di usia belia yang sudah menonton film-film rating 13 plus atau berapa atau 20 gitu? Ada mungkin dari Mbak Yowe, Saya pikir sih Mbak Friska? apa namanya? Ini ya, apa dukungan, bukan dukungan, tapi seperti peran orang tua itu sangat penting ya. Jadi, kita juga mungkin tidak bisa, apa ya, eee, pem eee, melimit atau membatasi, apa yang ditonton anak-anak atau apa yang dilihat, disukai oleh anak-anak, kalau orang tua tidak ada, apa namanya, tidak ada peran di situ. Jadi saya pikir ini paling 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 banyak memerlukan peran orang tua untuk ikut andil untuk apa, "Oh ini, jangan jangan seperti ini," atau mungkin memberikan, apa ya, memberikan informasi, "Kalau di sini adegan ini seperti ini, Nak, jadi ini kurang cocok," atau "Ini jangan dilakukan," atau bagaimana, memberikan edukasi seperti itu. Jadi peran orang tua penting banget ya di sini ya, benar banget. Nah, kalau ada pertanyaan selanjutnya ini dari Cynthia Regina soal situs nonton streaming ilegal nih. Jadi masih banyak yang suka curi-curi kan nonton di situs-situs ilegal gitu. Menurut Kak Yowe dan juga Mbak Friska, gimana cara mengedukasi mereka untuk bisa sering mengambil jadi gimana cara mengedukasi mereka yang sering mengambil drakor dari situs ilegal supaya mereka bisa melihat drakor ke situs yang resmi aja nih? Kira-kira gimana cara edukasinya? Mungkin Mbak Yoye dulu? Sama seperti tadi kan kita kayak nggak bisa ngawasin gitu ya 100% terhadap hal ini gitu. Tapi kalau saya pribadi lebih ke dari diri kita sendiri aja nih. Kita dulu yang melakukannya dari yang resmi. Seperti misalnya di artikel yang saya bikin review atau bocoran drama itu saya selalu membubuhkan link streaming asli yang ke legalnya. Baik itu bila drama ditayangkan di Netflix, Viu atau Iki gitu. Jadi di situ kan kayak saya sudah ikut berperan gitu ya. Kami sudah ikut berperan untuk memberikan berita yang ini loh yang asli linknya gitu loh, ini loh cara kamu berlangganan gitu. Sebenarnya nggak susah sih sebenarnya kalau mau diamati.
lebih ke situ sih. Oke. Nah, ini ada yang nanya buat Mbak Friska nih dari Kak Arendia. Nah, annyeong Kak Friska, selama pandemik, apakah Kak Friska dan teman-teman penggemar Korea masih saling berdiskusi tentang film atau musik? Kalau boleh tahu, di Jogja sendiri biasanya ada agenda rutin kah khusus buat mengakrabkan sesama penggemar musik dan film Korea? Ada nggak tuh Mbak Friska? Kalau, di Jogja setahu saya mungkin kalau untuk musik atau film mungkin. Kalau film sepertinya belum ada, cuman, di Jogja sendiri cukup banyak komunitas nih, seperti fandom-fandom. Jadi, biasanya, masing-masing fandom ini yang mereka punya kegiatan, untuk idol-nya. Misalnya seperti, salah satu member NCT ada yang, berulang tahun, biasanya kemudian, fandom inilah yang nanti akan merayakan atau membuat acara di kafe mana. Tapi mungkin karena sedang pandemi, saya pikir mungkin belum ada ya, coba nanti saya saya kurang tahu juga sih, tapi coba nanti saya cari tahu. Ya. Nah, selanjutnya nih ada dari Tri Ulfayanti mau bertanya tentang kalau di drakor itu kan ada adat istiadat sopan santun yang menjadi ciri khas. Misal membungkukan jika bertemu orang lain dan kalau misalnya di Indonesia ada nggak sih adat istiadat yang bisa digunakan untuk menjadi ciri khas gitu? Mungkin dari Mbak Yowe? Di Indonesia sendiri bukannya kita juga membiasakan diri untuk salam ya. Kalau misalnya ini, tapi kalau di masa pandemi ini kan kayak salaman sama yang lebih tua kan sekarang gini aja ya gitu. Terus kalau ketemu orang juga kan kita juga akhirnya sering gini gitu kan, tebar senyum kayak gitu, yang adat istiadat seperti itu sebenarnya sama. Makanya kalau kenapa drama Korea itu budaya Korea mudah dicintai karena ada unsur gitu loh, ada unsur-unsur kedekatan yang kita sebenarnya juga pakai gitu, karena kita juga menghormati diwajibkan menghormati yang lebih tua gitu. Cuma mungkin melalui salam, sapa, senyum gitu ya, 3S. Ya lebih ke situ sih. Nah, Mungkin ya lebih banyak lah ya ada unggah-ungguh yang bisa dijadiin ciri khas gitu. Kalau dari Mbak Friska mungkin ada? Sebenarnya sama sih. Jadi kalau misalnya untuk dari bahasa tadi sendiri, kalau di Korea itu ada beberapa gaya bahasa yang dipakai disesuaikan dengan situasinya, sebenarnya di bahasa Indonesia pun kita juga sama ya. Jadi kapan kita, ketika situasinya formal, kita harus menggunakan bahasa baku yang formal. Dan ketika misalnya berbicara kepada teman, entah itu misalnya temannya dekat, nah itu kita bisa pakai bahasa yang santai, lebih santai. Berbicara kepada orang tua, kita juga, gantung kedekatan juga, dekat dengan maksudnya, sangat akrab dengan orang tua, jadi dan udah ada, seperti kesepakatan, "Kamu boleh kok ngomong sama saya sama aku santai." Tapi ada juga yang anak merasa, harus menghargai orang tuanya atau hormat kepada orang tuanya, jadi menggunakan bahasa yang lebih, baku, seperti ada juga seperti itu. Jadi saya kurang kurang lebih sama sih. Nggak ada yang maksudnya secara khusus sangat kita tiru dari mereka, karena kita punya persamaan juga, seperti itu. Oke. Nah, ini selanjutnya ada dari Kak Atika. Nah, Kak Atika ini mau bertanya untuk Mbak Friska dan juga Kak Yoena. Di sini, besarnya antusias penggemar Korean drama juga K-pop di Indonesia, impact-nya udah berasa banget nih di kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya adalah, menurut Mbak Friska dan Kak Yoe, peluang apa yang bisa diambil dari fenomena K-wave ini untuk bisa membawa peningkatan dan kemajuan sosial budaya di Indonesia, di ranah kerjasamanya Korea-Indonesia sendiri. Jadi maksudnya, sebenarnya dampak Korean Wave ini ada nggak sih hubungannya peluang kerjasama antara Korea dan Indonesia? Itu seperti apa gitu kira-kira peluangnya dari Korean Wave ini sendiri? Mungkin dari Mbak Yoe dulu. kalau lebih ke peluang itu mungkin saya kurang mengerti apa mungkin ada pertukaran mahasiswa gitu kali ya, yang lebih ke maksudnya
apa namanya, untuk lebih banyak belajar budaya di sana gitu. Tapi dari segi mungkin lebih dari segi syarat prasyaratnya atau gimana, kan kayak harus memenuhi nilai apa gitu yang kalau mau sekolah di sana gitu. Mungkin Mbak Fiska bisa lebih detail soal itu. Iya nih, kalau menurut Mbak Priska gimana nih? Imbas peluang-peluang kerjasama apa yang bisa didapatkan dari Korean Wave ini dari segi budaya dan edukasinya mungkin? Kalau dari segi sosial budaya dan pendidikan misalnya, sebenarnya udah cukup banyak bentuk-bentuk kerjasama antar universitas misalnya atau sekolah. Jadi ada beberapa misalnya sekolah A, SMA A bekerja sama dengan universitas di Korea. Jadi entah itu seperti tadi yang dibilang Mbak Yoe, student exchange, pertukaran pelajar, atau juga misalnya dalam bentuk project, misalnya bentuk project apa, penelitian apa gitu. Atau juga misalnya mereka membuka kesempatan untuk lanjut studi ke Korea misalnya itu. Dan memang untuknya lanjut studi memang diperlukan ini ya, kemampuan bahasa Korea yang sesuai dengan standar mereka. Jadi teman-teman harus bisa lolos tes topik misalnya seperti TOEFL-nya Korea lah seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan menarik juga dari Uswa. Jadi, selamat siang Sonseng Nim, saya mau bertanya, ruang lingkup Korean Wave itu apakah selalu didominasi dengan entertain saja? Jadi, apakah hanya drama, musik, buku-buku fiksi seperti itu, atau ada cakupan lain, seperti pendidikan atau parenting? Terima kasih. Mungkin Mbak Friska dulu mungkin, apakah Korean Wave hanya itu saja, entertain saja, atau ada lingkup lain? Mungkin, karena, kita lihat, Korean Wave ya, maksudnya, ini gelombang Korea, jadi kayak yang paling utama memang yang, bisa kita lihat dan rasakan itu memang yang tampak itu, dari 3 hal itu tadi, drama, musik, dan, reality show. Tapi, eee, mungkin setelah dari Korean Wave yang pertama tadi, muncul, apa ya, lingkup-lingkup yang lain, misalnya seperti dari, bidang seni, kan banyak juga misalnya, yang apa, belajar ke Korea untuk misalnya untuk tidak hanya dari musik, tapi juga dari art seninya, mungkin, apa, menggambar atau apa, kurang tahu juga sih. Tapi saya pikir iya dan, kalau pendidikan juga bisa karena, Korea sendiri juga sudah lebih maju, sangat maju untuk bidang pendidikan dan teknologi, dari hal itu bisa juga. Kalau dari Mbak Yoi mungkin ada yang lain? Oh ya, kalau saya pikir juga dari beberapa uh, informasi yang saya dapatkan memang cikal bakal Korean Wave ini kan dari 3 ya, maksudnya dari drama, musik, dan kalau Mbak Fiska tadi bilang realistic show, ada satu lagi nih, makanan. Maksudnya dari itu, maksudnya 3 itu yang memang membuat kita jadi ngeh nih dengan gelombang yang satu ini ya, gelombang Hallyu ini gitu. Jadi ya mungkin setelah itu ada dampaknya yang lain, tapi memang yang paling terasa dan yang paling uh, jangkauannya masif ya kalau bisa dibilang itu 3 hal itu sih, musik, drama, 4 ya reality show dan makanannya yang bikin kita ngeh tentang budaya Korea gitu. Oke, nah selanjutnya ada pertanyaan dari Hernawan. Nah, Kak Hernawan ini bertanya, seberapa kuat dan solid sih penggemar drakor maupun K-pop di Indonesia, khususnya di medsos? Dan kira-kira ke depannya apakah Korean Wave ini akan terus melejit atau kayak udah keramal, oh ini kayak bakal sampai segini aja nih gitu. Mungkin dari Mbak Yoye mungkin yang sudah mengamati gitu tindakan netizen. Solid banget. Solid banget ya. Bahkan sampai ada, kalau ada bersinggungan sedikit aja bisa fans war kali ya. Maksudnya kalau dibilang apakah akan terus eksis, saya pikir selama industrinya terus berjalan, terus
teknologinya semakin berkembang, kayak kita sekarang juga sudah bersinggungan dengan yang namanya internet everyday ya, kayak akan tetap jalan gitu. Maksudnya drama dan K-pop akan tetap disukai sih saya pikir, karena mereka kan kayak juga pastinya mereka akan melakukan banyak pembaruan, dan juga dari segi acting mungkin aktor dan aktrisnya belajar lebih dalam lagi dan akan lebih besar lagi. Mungkin ke depannya nanti nggak cuma Parasite yang akan menang Oscar saya pikir, karena sebenarnya film-film yang akan belajar dari situ mereka kan semakin berkembang sih saya pikir. Iya benar sekali. Kalau menurut Mbak Priska gimana nih? Ya, sama sih Mbak, jadi selama mereka masih, apa ya, masih mempertahankan, kualitas ya, kalau dari K-pop mempertahankan kualitas dan, mmm apa ya, tadi Mbak Yoi bilang dari sisi teknologinya masih tetap nomor satu ya, itu saya pikir sampai berapa tahun ke depan itu masih menarik untuk diikuti. Oke. Ini ada pertanyaan dari Adinta Hayomi. Jadi mau tanya, di luar pecinta K-Wave, nggak jarang kita dengar asumsi kalau K-Wave itu kayak penjajahan modern secara tidak langsung untuk Indonesia. Untuk mematahkan asumsi seperti itu, menurut kakak bagaimana? Mungkin dari Mbak Yoye lagi dulu? Penjajahan. Heeh, Saya gimana sih berpikir kalau apa namanya, kita menganggap itu sebagai hiburan tanpa harus menghilangkan nilai-nilai kita sebagai orang Indonesia, tentunya nggak dijajah namanya gitu. Ya jadi sekedar hiburan aja, karena kan memang tujuannya memang untuk menghibur kan, makanya dari musik. Terus itu justru kita kalau kita jadi banyak belajar budaya baru nih, jadi memperluas wawasan nih gitu. Tapi jangan adat-adat ketimuran kita juga jangan hilang gitu. Maksudnya pakem kita sebagai orang Jawa misalnya saya gitu, jangan sampai hilang. Menyukai, mengambil hal-hal yang positif darinya, mempelajari hal-hal yang baru, saya pikir seiring sejalan itu akan bagus sih buat ini kita apa namanya, perkembangan kita nanti. Oh, dari Mbak Friska mungkin? Betul, saya setuju. Jadi, memang itu tergantung individunya masing-masing ya. Jadi kalau, kita menyerap semua dan mengaplikasikan semua dalam kehidupan sehari-hari dan melupakan, budaya dan, ciri kita, mungkin itu yang akan jadi masalah. Tapi kalau, kita menikmati, kita mengambil hal-hal yang positif, itu saya pikir itu justru malah membuat kita lebih kaya juga ya, karena kita dan semakin lebih luas wawasannya juga, seperti itu. Iya benar banget nih. Jadi untuk orang-orang yang masih menganggap itu sebuah penjajahan modern, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut seperti yang dibilang Mbak Yoe dan juga Mbak Friska tadi, kalau misalnya kita masih mendapatkan manfaat, berarti mungkin itu tidak bisa disebut sebagai penjajahan begitu ya Mbak Yoe dan Mbak Friska gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari, sebentar kita lihat lagi ya. Ini dari Mas Hadi Prasetyo. Jadi untuk Mbak Yoe dan juga Kak Friska, penggunaan kata-kata opa, selain penggunaan kata-kata opa dan anyong, menurut pandangan kakak-kakak, apakah K-Wave memiliki andil yang besar pada sikap dan cara berpikir remaja milenial saat ini? Dan bila ada pengaruh K-Wave yang memerlukan pendampingan orang tua, bagaimana caranya nih? Apakah pengaruh K-Wave yang kayak 19 plus itu gimana gitu? Mungkin dari Mbak Friska dulu kali ya. Seperti sebesar apa sih dampaknya kepada remaja milenial dari K-Wave ini? Mmm, wah, pertanyaannya sulit ya. Iya nih. Oke, saya akan coba menjawab. Jadi kalau menurut saya, ini menurut opini saya ya, saya kurang tahu secara umum bagaimana, mmm, sikap mungkin. Jadi, eee, seperti ini. Jadi, di dalam drama karena itu kan memang, apa ya, karena itu memang untuk
dijual di pasaran, jadi memang bisa kita ambil tidak semua apa yang ditampilkan dalam drama itu adalah budaya asli mereka. Misalnya kayak bisa juga dari pengaruh ini ya, pengaruh budaya global. Jadi misalnya seperti apa sih apa yang sering ada di drama apa? Misalnya gaya berpacaran, misalnya seperti itu. Itu pun juga di Korea sendiri itu juga beberapa ada pro dan kontra juga. Seperti karena itu sebenarnya bukan budaya asli mereka dan itu ada pengaruh dari budaya global misalnya gitu. Nah, kalau untuk pendampingan orang tua Mungkin ada andilnya gitu nggak sih Kak, dari sikapnya milenial sekarang dari Korean Wave itu? Apakah mereka jadi tiba-tiba pakai stylenya mungkin, atau mungkin cara mungkin ini ya, mungkin bisa kita lihat cara berpakaian mungkin kali ya yang kita tiru. Jadi yang kalau misalnya kita kurang tahu juga sih, tapi kita mungkin lebih 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 kalau di tempat umum atau di publik itu kita biasanya memakai pakaian yang tertutup atau seperti apa, tapi mungkin karena pengaruh K-Wave ini jadi kita lebih berani untuk berpakaian atau kita juga semakin lebih kreatif mungkin. Korean style gitu ya? Seperti itu. Kalau dari Mbak Yowe nih, ada nggak sih andil dari Korean Wave ini ke perilaku milenial sekarang? Kan selain bahasanya dalam sehari-hari, menurut saya juga sekarang banyak produk-produk Korea yang diburu ya, entah itu pakaian, skincare ya nggak sih. Jadi banyak bisnis-bisnis online shopping itu kita jadi kayak berburu apa yang dipakai, karena kan di drama Korea juga mereka mengiklankan sesuatu ya, entah itu make upnya, entah itu pakaiannya, kadang memang terang-terangan gitu, bahkan ada drama yang diprotes karena kebanyakan iklan, itu ada. Jadi kita jadi melek ya produk-produk Korea sekarang ini, karena dari segi skincare juga mereka ini kan maju banget ya. Sebagai peran kita dewasa ini ya dibatasi kali ya, maksudnya perlu bimbingan orang tua gitu, biar nggak boros-boros amat deh nih belanja online shoppingnya ya kan. Mungkin kalau mau beli yang, karena kan produk Korea kan harganya ya, apalagi itu kan kayak di impor, jadi mungkin kalau mau beli gitu disuruh nabung dulu atau gimana gitu. Emang perlu peran orang tua sih, baik dari segi menonton juga, dari segi gaya hidup atau lifestyle juga sangat mempengaruhi. Jadi memang perlu pendampingan orang tua. Iya benar banget nih. Biasanya emang jadi ke milenial nih ngaruhnya ke style tadi kayak yang dibilang sama Mbak Priska, terus ke make up, terus skincare ala Korea itu kan banyak banget ya. Iya benar. Jadi kayak tadinya cuma cuci muka, pelembab, udah, terus tiba-tiba 10 step Korean skincare. Itu sih benar mengalami. Jadi, nah kalau tadi mungkin andilnya ke secara milenial, secara keseluruhan gitu ya. Nah, ini ada yang nanya dari siapa nih? Mari kita lihat dari Adinta. Nah, dari Kak Yoe dan Kak Friska sendiri, pengaruh apa yang didapatkan dari KWF ke kehidupan kakak masing-masing? Mungkin di pekerjaan atau dunia yang lainnya gitu. Kan kayak Mbak Yoe nih jurnalis mata-mata kan. Terus Mbak Friska juga koordinator bahasa Korea. Mungkin bisa diceritakan dari Mbak Friska dulu mungkin. Kalau saya mungkin ini sih pengaruhnya jadi mau nggak mau ya. Jadi sebenarnya mau nggak mau harus update
karena saya berhubungan langsung dengan murid, jadi kalau misalnya melihat misalnya umur saya udah segini nih, ya kayaknya kalau untuk K-pop-an atau jingkrak-jingkrak seperti itu kan udah kayak udah nggak masanya gitu. Tapi karena saya berhubungan dengan murid dan harus update, misalnya kan ada murid yang kayak gini, "Sam, tahu NCT nggak? Membernya NCT apa saja? Hayo." Nah, gitu kan supaya supaya tetap bisa update dan bisa apa ya, menyatu dengan murid kan jadi tetap harus ngupdate. Dan juga ini, dari karena di tempat kerja saya juga ada beberapa kerjasama, khususnya juga bekerja sama dengan beberapa instansi, dari Korea, itu juga, menurut saya cukup, mempengaruhi bagaimana saya bekerja. Jadi karena mereka itu kan kita sering dengar pali-pali, nah itu kan juga jadi kerjanya juga ikut pali-pali, seperti itu. Iya benar banget. Kalau Mbak Yoi gimana nih pengaruhnya? Berpengaruh banget ya, karena kan memang harus update sekali gitu, karena kan itu kan kayak beritanya memang harus diupdate tiap hari, misalnya ada yang ngeluarin album atau drama apa, ada aktor dan aktris yang comeback gitu. Tapi serasa tidak beban ya, karena saya memang menyukainya gitu, apalagi setiap pulang kantor gitu, kayak misalnya lagi lelah, drama Korea tuh kayak obat banget gitu, ngelepasin stres gitu. Jadi memang kerjaan sama sama hobinya emang sejalan sih. Jadi ya berpengaruh sih Korean Wave-nya. Lebih ke situ, ke arah hiburan dan pekerjaan. Jadi ya kayak mau nggak mau harus update nih ya, baik Mbak Yoi dan juga Mbak Priska untuk menunjang juga. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Rika. Nah, tadi sempat dibahas juga kalau dari Korea sendiri, baik industri drama, musik, semuanya tuh all out gitu ya. Kayak misal MV mereka buatnya udah all out banget nih. Nah, yang ditanyakan di sini adalah bagaimana tanggapan kakak-kakak mengenai beberapa penyanyi Indonesia yang melakukan plagiat terhadap konsep MV K-pop gitu. Kayak kan banyak ya selentingan-selentingan penyanyi ini plagiat nih gitu kan. Nah, terus habis itu karena mengingat bahwa akhir-akhir ini penyanyi Indonesia pun ada yang menjadi pro dan kontra karena ketahuan memplagiat MV Korea dengan sama persis. Mungkin Mbak Yoy dulu kali ya yang suka nulis nih biasanya kayak gini. Gimana tuh tanggapannya tentang penyanyi yang melakukan plagiat terhadap konsep MV K-pop? Kalau yang namanya plagiat tentu tidak bisa dibenarkan ya. Tapi memang beberapa waktu belakangan memang heboh beritanya. Kalau mengaku terinspirasi mungkin masih bisa ya, tapi kalau plagiat memang tidak bisa dibenarkan. Nah, itu sih tergantung ini sih apa namanya industri kreatifnya gitu, gimana pelakunya gitu. Kalau kalau sudah tahu itu tidak dibenarkan ya lebih baik jangan dilakukan gitu. Kalau terinspirasi boleh aja, ngefans sih boleh aja ya, kenapa tidak gitu, karena ngefans Ayu misalnya jadi pengen bikin video klip kayak dia gitu sih nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak ketiplak banget sih gitu, menurut saya sih ke situ. Karena menghargai kerja keras mereka di sana yang juga berusaha membuat MV gitu kan sebaik itu gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Dewi Indriati. Itu menurut Mbak Friska dan Mbak Ayu, kenapa manhwa belum banyak dibukukan atau dijual di bookstore seperti manga? Mungkin yang komik Korea itu ya. Nah, mungkin dari Mbak Friska mungkin? Mungkin karena ini ya, saya kurang tahu, tapi, kalau lihat dari, budaya pop sekarang itu kan sekarang serba digital. Jadi, seperti apa ya, yang sering kita baca itu webtoon, seperti itu, dan beberapa beberapa itu kan mereka dari, seperti webtoon itu dari Naver. Iya ya? Iya, Atau nah itu kan mereka basic-nya adalah industri digital ya. Jadi memang untuk manhwa itu lebih banyak mereka,
supaya itu juga terintegrasi dengan, apa namanya, eee, industri mereka atau perusahaan mereka, jadi memang sekarang lebih banyak daripada buku, lebih banyak digital, Mmm, seperti itu. iya benar sih. Sudah mulai berubah ya eranya nih. Mhm. Nah, untuk kalau Mbak Yoyo sendiri, menurut Mbak Yoyo gimana nih soal manual? Memang, kalau manual emang agak jarang. Tapi kalau uh, misalnya kalian memang pencinta apa nama kayak novel-novel Korea gitu ya, itu tuh banyak sebenarnya. Udah banyak penulis Korea yang dibukukan gitu. Hmm. Tapi kebanyakan memang yang dibukukan itu film ya biasanya ya. Maksudnya yang menjadi film gitu loh. Kayak apa sih filmnya Gong Yoo kemarin yang Kim Yoo Jung apa 1982 atau apa Oh itu? iya, 1987. Itu ada novelnya gitu. Ya pokoknya itu ada novelnya. Terus ada salah satu film di Netflix yang tentang murder, pembunuhan itu tuh juga ada novelnya gitu. Maksudnya kalau dari novel ke film atau drama udah dan bahkan kalaupun belum ada penulis Korea sekarang banyak udah banyak kok di toko buku tuh udah ada versi itunya. Lebih ke situ sih eranya gitu. Iya, kayak belakangan emang biasanya dari manual terus dijadiin film atau drama kayak zaman dulu Orange Marmalade ya, sama Love Revolution gitu kayaknya sih. Nah, selanjutnya ada ini nih. Ini cukup emosional karena Kak Nabila berbagi pengalamannya juga. Jadi disebut tadi sempat disebut kalau mereka melakukan pendekatan secara emosional dan ternyata Kak Nabila ini juga merasakan nih karena beberapa bulan yang lalu Aizwan girl group Aizwan itu sempat bubar dan dia sangat sedih karena merasa kehilangan sudah dianggap sebagai emotional support. Nah, untuk Kak Yowe dan Friska mungkin pernah mengalami hal serupa gitu, ada yang bubar terus sedih atau apa ikutan sedih, emosionalnya ikut terikat gitu mungkin. Dari Mbak Friska mungkin pernah mengalami hal serupa? Ya pernah. Dulu waktu kalau teman-teman tahu ada, 101, nah itu Iya. kan Maaf Mbak, saya juga teringat jadinya. nah itu kan dulu dari ini ya, dari apa, eee, program ininya saya ngikuti kan, dari ngikuti terus ketika mereka ada konser atau apa gitu kan saya ngikuti ininya, apa, dan apa, MV-MV-nya itu kan saya tonton gitu, tapi ketika mereka akhirnya harus bubar, wah itu rasanya Iya, sedih, ya seperti itu. iya memang emosionalnya saya juga emosional waktu itu astaga. Produce 101 dulu terus bubar jadi sedih gitu. Kalau Mbak Iwa mungkin juga ada Kalau ikatan saya emosional. karena penggemar drama, Hmm? itu ada yang itu lebih ke kayak kalau aktor yang saya sukai nikah gitu misalnya, terus Oh, dia nggak oke. comeback. Ini ya, saya tuh suka, kan tadi saya bilang kayak cikal bakal Korean Wave itu salah satunya Endless Love. Itu kan dimainin sama Won Bin ya. Won Hmm. Bin tuh salah satu aktor favorit saya. Dan dia setelah terakhir tahun 2010 dia nginiin apa comeback film sampai sekarang dia nggak comeback. Wah, sedih ya. Sedih banget. Nah, lebih ke emosional itu sih karena pertama kali suka dia, terus nggak comeback comeback. Bahkan setelah menikah juga dia nggak comeback comeback. Ya jadi lebih ke arah situ sih. Sedih. Nah, ini udah dua pertanyaan terakhir lagi aja kali ya, karena sudah sore ya. Nah, ada pertanyaan dari Elizabeth Ratri. Ini cukup panjang nih. Jadi untuk Mbak Yoy dan Mbak Friska, kalau saya lihat dari industri musik dan film Korea sangat gemerlap dan dikemas dengan baik. Aktor-aktrisnya ganteng, cantik, musiknya bagus-bagus, semua hiburan tersebut menyenangkan dan indah. Lalu kalau pacaran kayak so sweet gitu, luar biasa. Jadi ada kemungkinan banyak orang dari fans berfantasi memang seperti itulah kehidupan nyata di Korea. Kira-kira kalau mau melihat, belajar dan mengenal wajah aslinya kehidupan sosial budaya Korea tuh gimana sih? Mungkin dari Mbak Friska kali ya. Gimana nih cara ngelihat yang nyata, nggak
nggak seromantis yang itu tuh di mana kita harusnya belajar? Waduh, kalau itu mungkin kalau mau lihat secara otentik ya itu harus ke sana sih. Tapi Bener mungkin, bener. apa namanya, kita bisa belajar dari sekarang kan, banyak juga konten-konten YouTube ya, dari Mmm, beberapa beberapa konten kreator Korea yang mereka atau Indonesia yang mereka banyak, apa, menjelaskan tentang budaya Korea yang di luar drama itu seperti apa. Seperti misalnya Jang Hansol pernah juga membuat konten tentang, jangan berpacaran dengan orang Korea, pernah ada judul seperti itu. Nah, mmm. pernah nonton juga. Nah, itu dari mungkin dari situ atau kalau misalnya ada kesempatan teman-teman untuk, berteman atau berbagi cerita dengan teman kenalan dengan teman Korea itu kan nanti terus, setelah berteman bisa saling sharing, saling berbagi apa ya, pengalaman misalnya, "Oh kalau di, Korea seperti apa sih?" Nanti biasanya mereka akan banyak menjelaskan jadi kayak, "Itu tuh nggak kayak gitu," misalnya kayak gitu tuh, sering banget. Kalau Mbak Yumi mungkin ada pandangan tambahan? Kalau mau melihat, kalau saya nih ya biasanya ngelihat, aktor dan aktris nggak sedang berakting itu saya biasanya lihat di reality show sih. Sekarang tuh reality show tuh banyak sekali mengundang, aktor dan aktris yang ternama yang biasanya kita lihat di drama, tetapi sedang tidak berakting gitu. Dan banyak budayanya juga. Salah satu reality show buat saya yang sangat mengangkat budaya Korea tuh Yoonstay. Ini enggak, Mmm. Yoonstay atau, yang Park Seo Joon juga, yang ada Park Seo Joon sama ada aktris pertama menang Oscar Yoon Hyuk Jung di situ. Itu tuh ceritanya mereka kayak bikin jadi apa namanya pemilik penginapan di mana para tamunya adalah orang asing. Jadi warga negara asing. Jadi mereka semua berbahasa Inggris, mencoba berbahasa Inggris dan berinteraksi dan kita bisa melihat betapa orang asing itu disuguhkan makanan Korea, disuguhkan penginapan yang Korean banget gitu. Itu tuh kita bisa ngelihat sih kesehariannya di situ budaya banget gitu reality show seperti itu. Dan beberapa reality show lain yang tentunya kita bisa ngelihat keseharian para aktris Korea kalau lagi nggak berakting. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Jadi dari Kak Yuliana, pertanyaan terakhirnya ini adalah, dengan mengglobalnya Korean Wave di berbagai belahan dunia, apakah ada dampaknya terhadap jenjang karir foreigner di Korea itu sendiri? Apakah ada requirement khusus atau yang bersifat teknikal atau adaptasi budaya yang umumnya dipenuhi sebagai foreigner? Jadi apakah foreigner itu harus beradaptasi secara khusus ketika bekerja di Korea atau bagaimana gitu mungkin, Kak? Priska mungkin? Saya pikir iya, pasti pasti dimanapun maksudnya dimanapun negara Kit di mana di manapun negara yang kita akan kunjungi atau kita, datangi untuk bekerja, saya pikir memang, pasti ada, memerlukan adaptasi ya. Mungkin kalau untuk, secara teknikal itu, saya pikir memang ada harus kemampuan khusus seperti misalnya, dari kebutuhan atau requirement dari masing-masing perusahaan dan juga, dari sisi bahasa, maaf, dari sisi bahasa karena, kalau misalnya bahasa tidak juga akan komunikasi juga tidak lancar, misalnya seperti itu. Karena itu mungkin dan selain untuk misalnya kita belajar belajar misalnya lanjut S2 atau S3 di sana yang memerlukan topik untuk bekerja saya pikir juga ada. Jadi, ada topik untuk, apa namanya, tenaga kerja, seperti itu. Nah, Oke, kalau dari Mbak Yoe mungkin? Bicara soal foreigner, sama, saya tadi ngebahas Yunstay itu kan. Nah, di situ tuh para tamunya reality show tuh ada yang mahasiswa, ada yang dokter, ada yang mereka bekerja di sana gitu loh, ada yang lanjut S2 dari berbagai negara, bahkan ada yang dari Arab waktu itu, kalau nggak salah. Jadi mereka tidak minum minuman keras yang biasa saja itu mereka tidak minum.
ya mereka mengakui bahwa mereka memang harus beradaptasi gitu. Terlebih dari segi bahasa, makanan. Makanya mereka takjub kan, saya selama ini dapat rasa makanannya nggak kayak gini gitu. Setiap musim apa mereka makan apa, kan ada beberapa makanan yang memang dikeluarkan di musim. Ya mereka beradaptasi dengan semua itu. Termasuk ketika berjauhan, harus berjauhan dari keluarga, ya kan. Ya, seperti itu, banyak kok hal-hal yang didapatkan di reality show itu. Mungkin nanti mbaknya yang nanya bisa ditonton, karena baru aja tamat kok beberapa bulan yang lalu gitu, jadi masih fresh, bisa jadi Iya, belajar. dapat rekomendasi tontonan menarik nih buat selama PPKM darurat ini ya kan. Nah, jadi itu tadi pertanyaan-pertanyaannya udah dijawab dengan baik oleh Mbak Yowe dan juga Mbak Friska. Dan udah cukup kali ya pertanyaannya. Nah, selanjutnya aku pengen ngingetin lagi buat teman-teman yang mau ngikutin kompetisi menulis di Yorsay tentang Korean Enemy. Jadi sebenarnya apa sih yang ditulis di Korean Enemy? Nah, nanti dalam kompetisi menulis periode mulai besok ini, tanggal 7, itu membuat tulisan essay menceritakan tentang bagaimana kamu tertarik dengan Korean Wave. Nah, tadi kan udah dibahas banyak banget nih oleh Mbak Yowe dan juga Mbak Friska. Jadi udah mulai ada pandangan-pandangan sedikit. Ayo gas langsung cus ikutin kompetisinya karena hadiahnya lumayan banget, jutaan rupiah, bisa buat nabung ketemu opa, lumayan kan, atau bikin beli-beli merchandise-nya gitu kan. Sama aku juga mau ngasih tahu nih kalau misalnya Yorsay bakal ada agenda lagi. Jadi buat teman-teman di sini nanti bisa ikut, itu ada Yorsay Academy, belajar bahasa Korea dari rumah. Nanti bakal bareng sama Lembaga Bahasa Universitas Sanata Dharma lagi ya Mbak Friska ya. Nah, jadi bakal menarik banget, itu dari tanggal 21 sampai 28 Juli. Jadi teman-teman di sini yang nonton bisa banget ikutan. Untuk info lebih lanjutnya bisa langsung cek ke Instagram kita, ada di yoursay_.id. Lumayan banget loh, kita bisa belajar bahasa Korea. Nanti biar kalau misalnya udah dapat duit dari menang nih kompetisi nulis, ditabung ke Korea, ketemu udah bukan cuma annyeonghaseyo doang nih, bisa nambah kosakatanya ya nggak Mbak? Kayak gitu. Jadi makasih banget buat Mbak Yowe dan juga Mbak Friska yang udah nemenin kita ngobrol bincang-bincang soal Korean Wave. Jadi banyak pandangan nih tentang Korean Wave dan bekal juga buat teman-teman kalau misalnya mau nulis kompetisi buat Yorsay nanti Korean Enemy gimana. Jadi debak gitu nggak sih ngomongnya? Debak kan. Nah, terima kasih juga teman-teman yang udah bergabung. Akhir kata aku pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Dadah.